Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian ya, semoga kalian siang ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di mata pelajaran pemrograman dasar ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian siapkan alat tulis kalian ya. Terus kalian tempatkan diri di tempat yang memang sinyalnya bagus ya, biar pembelajaran pada siang ini berjalan dengan lancar. Nah, sebagaimana kita ketahui kita masih dalam masa pandemi ya, jadi silakan kalian tetap jalankan protokol penanganan COVID-19, yaitu dengan kalian tetap berada di rumah, kemudian jaga jarak, rajin cuci tangan, kemudian ya yang terakhir adalah ya kalian tetap jaga kesehatan ya. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu lagi ya. Kita bisa bertemu di lab ya, pembelajarannya di lab atau di sekolahan, tidak harus jarak jauh lagi, karena selain kalau di kalian ya bermasalahan di kuota, kemudian kalau untuk bu guru ya efektif kalau kita bertemu tatap muka langsung ya. Nah, pada siang ini ya kita lanjutkan materinya, yaitu ke flowchart ya, flowchart. Jadi kemarin kita sudah belajar penulisan algoritma ya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa natural, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pseudocode. Nah, ada lagi yang penulisan bahasa pemrograman yang ketiga adalah dengan menggunakan flowchart ya. Jadi flowchart itu apa ya? Nah, tujuannya apa sih kita pembelajaran pada pagi ini mengenai flowchart, yaitu ya diharapkan kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat mengetahui simbol-simbol diagram alir atau flowchart yang digunakan dalam pemrograman. Kemudian untuk keterampilannya kalian dapat dengan terampil membuat flowchart ya, suatu masalah untuk bahasa pemrograman yaitu. Nah, sekarang flowchart itu apa ya? Flow ya, dari kata-kata flow dan chart. Flow itu alir ya, alir, dan chart itu biasanya diagram alir ya. Nah, jadi flowchart, diagram alir ya. Jadi flowchart itu adalah ini adalah pemikiran yang dituangkan dalam bentuk simbol ya. Jadi kalau kemarin dengan menggunakan bahasa natural itu menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, kemudian kalau pseudocode itu adalah menggunakan bahasa Inggris ya, sudah menyerupai bahasa pemrograman. Nah, kalau sekarang flowchart itu adalah dalam bentuk simbol. Nah, simbol apa saja yang digunakan dalam flowchart? Ini simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada simbol flow direction symbol, yaitu adalah simbol ini untuk menghubungkan antar flowchart ya, atau alir ya, simbol alirnya itu ini ya. Kemudian ada terminator simbol. Nah, terminator simbol ini adalah untuk permulaan flowchart dan akhir flowchart, atau start dan end flowchart. Kemudian ada konektor simbol. Konektor simbol itu ada dua, yang ini ya, yang pertama yang lingkaran, terus yang bawahnya yang ini. Nah, kalau yang lingkaran itu adalah untuk menghubungkan halaman yang sama. Kemudian kalau yang bawah, ini konektor simbol yang bawah adalah untuk menghubungkan dengan halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol ini, simbol input manual atau simbol manual input ya. Jadi untuk memasukkan data secara manual. Kemudian ada simbol preparation untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan. Kemudian ada simbol predefined process atau proses terdefinisi ya. Di sini ada prosedur nantinya. Kemudian ada simbol display. Nah, display ini bisa ke printer, plotter, dan lain-lain ya. Kemudian yang simbol berikutnya ada simbol processing simbol proses. Nah, di sini adalah simbol pemprosesnya. Nah, simbol digunakan untuk pengolahan oleh komputer ya. Kemudian ada simbol manual berarti yang pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol decision. Nah, decision ini digunakan nanti ketika kita sudah menggunakan kondisi, atau kalau di pemrograman nanti adalah if ya, itu. Ini simbol decision, atau di sini ya, pengambilan keputusan. Kemudian ada simbol input output. Ini simbol input output. Kemudian ada simbol disk and online storage, jadi penyimpanan, untuk penyimpanan, simbol penyimpanan. Kemudian ada simbol magnetic tape unit ya, penyimpanan ke dalam pita magnetik. Kemudian ada simbol punch card. Ini ya, kalau
ini inputnya adalah dari punch card atau kartu punch ya. Kemudian ada simbol dokumen ya, inputnya berasal dari dokumen yang berbentuk kertas ya, atau outputnya juga nanti berbentuk dokumen dalam bentuk kertas atau di print ya. Nah kemudian penggunaan tool flowchart ini. Pada contoh kasusnya di sini ada algoritma untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Masih ingat ya struktur algoritma, dari algoritma atau judul algoritma, kemudian deklarasi dan algoritma. Nah, pada bagian judul algoritma atau bagian kepala itu adalah algoritma penjumlahan dua bilangan ya. Jadi keterangannya adalah algoritma yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan. Kemudian deklarasinya di sini apa yang akan dijumlahkan yaitu bilangan C, D, yaitu deklarasinya adalah C, D dan hasil sebagai bilangan integer, tipe datanya adalah integer. Nah kemudian pada bagian algoritmanya, alurnya adalah C sudah dikasih nilai 5, kemudian D dikasih nilai 8, hasilnya adalah C plus D ya, hasilnya itu adalah C plus D. Kemudian tuliskan hasil atau write hasil N ya. Jadi tidak kita hasilnya nanti dituliskan 5 tambah 8 13 itu tidak, tapi tetap saja hasil adalah C plus D karena kita sudah tahu C itu adalah 5 dan D adalah 8. Nah di sini write hasil. Nah bagaimana dengan penggunaan flowchartnya? Flowchartnya seperti ini. Jadi menggunakan simbol terminator untuk start dan end flowchart ya. Ini simbol terminator start. Kemudian prosesnya ini enggak ada inputnya karena langsung C dan D itu langsung dikasih nilai ya, jadi tidak ada inputnya. Jadi langsung proses pemberian nilai C 5, D 8. Kemudian proses penghitungannya yaitu hasil C plus D. Nah ini adalah simbol proses. Kemudian ini adalah diagram alirnya. Kemudian cetak hasilnya ini adalah outputnya ya, outputnya adalah cetak hasil ya, cetak hasil atau write hasil di sini ya. Harusnya di sini menggunakan bahasa Inggris ya, write hasil boleh, menggunakan bahasa Indonesia boleh, cetak hasil. Nah setelah itu baru end, selesai, flowchartnya selesai. Jadi ini flowchartnya seperti ini untuk menjumlahkan dua buah bilangan ya. Silahkan kalau masih ada yang bingung ditanyakan lewat Japri atau Wapri ya gitu. Kemudian soal yang berikutnya atau kasus yang berikutnya adalah algoritma untuk menghitung keliling persegi panjang. Nah keliling persegi panjang itu rumusnya apa? Yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Nah kira-kira apa saja yang dideklarasikan? Ya pada bagian algoritma dikasih judul algoritma keliling persegi panjang, yaitu algoritma yang digunakan untuk menghitung keliling persegi panjang. Kemudian pada bagian deklarasi di situ kita deklarasikan panjang, lebar, keliling sebagai tipe datanya adalah integer ya. Kemudian pada bagian algoritmanya di sini ada read. Read itu adalah untuk inputan karena panjang dan lebar itu nilainya belum diketahui ya. Jadi kalau yang tadi yang contoh pertama itu yang nilai C dan D nya itu sudah diketahui. Kalau ini nilai panjang dan lebarnya itu belum diketahui. Jadi nanti ketika di program itu nilai panjang dan lebarnya adalah dimasukkan berapapun nilainya, bisa 4, 5, 6, 7 dan lain-lain ya. Jadi read pertama adalah read panjang, jadi baca panjang. Kemudian read lebar, baca lebar. Kemudian rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian write atau hasilnya adalah keliling ya. Keliling yang dipanggil ini variabel keliling yang dipanggil ya. Nah pada penggunaan flowchartnya ini adalah star ya, seperti biasa awal dan akhir flowchart ini menggunakan simbol terminator star ini ya. N-nya ini read panjang, simbolnya seperti ini ya, jajaran jajaran genjang ini ya. Ini simbol input itu seperti ini. Ini karena nilai panjang dan nilai lebar itu belum diketahui, jadi menggunakan simbol input ini, read panjang, read lebar. Kemudian setelah itu, setelah kita memasukkan panjang, kita memasukkan lebar, baru diproses ya, yaitu kita mencari keliling. Keliling adalah rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Ini adalah prosesnya, ini proses, simbol prosesnya itu menggunakan simbol proses ya, atau processing. Nah kemudian setelah diproses berarti ditampilkan ya, ditampilkan kelilingnya berapa dengan kita memanggil variabel keliling ya, write keliling. Di sini nanti kalau di pemrograman itu muncul hasil ya, jadi hasilnya berapa. Misalkan kita masukkan panjangnya 5, lebarnya 10, berarti 2 tambah 5 tambah 10 berarti 15 dikalikan 2 berarti 30 ya. Jadi nanti ketika di run programnya keluarnya adalah
15 tambah 15 kali 2 yaitu 30 ini ya. Nah silahkan kalau yang masih belum jelas silahkan ditanyakan ya dengan cara japri ya. Kalau sudah sampai sini ya, nah nanti kalian kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada dua. Yang pertama adalah ada flowchart ya, dari di sini ada flowchart. Kalian terjemahkan ke dalam bahasa natural dan pseudocode-nya ya. Jadi ini diterjemahkan ke dalam bahasa natural dan pseudocode. Kemudian yang kedua ya, yang kedua di sini ada pseudocode ya. Kalian terjemahkan ke dalam flowchart ya. Buatlah flowchart-nya. Ini adalah untuk menghitung luas persegi panjang. Buatlah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah ini flowchartnya apa? Ini pseudocode-nya. Nanti silahkan kalian buat flowchartnya ya. Sampai sini ya. Nanti silahkan yang belum paham sekalian ke Japri Bu Guru ya. Nah nanti untuk tugasnya silahkan nanti kalian kumpulkan di link yang ada di link PJJ. Kemudian jangan lupa kalian juga absen di situ ya. Kalian absen kemudian kalian kerjakan tugasnya ya. Sampai sini Bu lanjutkan minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.